Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Metro TV dan para siswa-siswi yang sekarang belajar di rumah yang saya hormati dan saya sayangi, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah madrasah yang berkembang di Indonesia. Sejarah madrasah di Indonesia dimulai dari Sumatera Barat dengan berdirinya Madrasah Sumatera Tawalik Putri yang ada di Padang Panjang pada tahun 1900-an. Tapi secara resmi berdiri tahun 1911 yang didirikan oleh Abdul Karim Amrullah. Kemudian berdiri Madrasah Mambaul Ulum yang ada di Solo tahun 1905 yang didirikan oleh Pakubuwono ke-10. Kemudian beralih ke Sumatera dengan berdirinya Madrasah Adabiyah yang ada di Padang pada tahun 1908. Kemudian berdiri lagi Madrasah Sumatera Tawalik Putri yang ada di Padang Panjang tahun 1910. Setelah adanya beberapa madrasah ini kemudian diikuti oleh beberapa daerah yang lain dengan mendirikan beberapa madrasah, termasuk berkembangnya madrasah di Jawa bersamaan dengan lahirnya organisasi keagamaan Islam yang ada di Jawa. Tahun 1912 dengan lahirnya organisasi keagamaan Muhammadiyah, maka kemudian Muhammadiyah mendirikan Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat yang ada di Jogja. Kemudian diikuti oleh Al-Esab di Jakarta, kemudian juga Nahdlatul Ulama yang berdiri di Jawa Timur. Beberapa madrasah berkembang sangat pesat di Jawa Timur pada tahun 1926. Tapi sebenarnya sebelum tahun itu di Malang tahun 1921 pernah ada madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat yang tumbuh berkembang pada saat itu dan menjadi pilihan umat. Karena dengan madrasah itu banyak orang yang ingin belajar agama dengan sungguh-sungguh. Kenapa madrasah pada waktu itu lahir di bumi Indonesia ini? Salah satu adalah untuk menyempurnakan pendidikan yang ada di pesantren. Karena pendidikan pesantren itu hanya mengajarkan keagamaan, tetapi madrasah di samping mengajarkan keagamaan juga mengajarkan pelajaran umum yang sekarang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih daripada itu, kehadiran madrasah dalam rangka untuk menjembatani antara pendidikan tradisional yang direpresentasikan oleh pesantren dengan pendidikan modern yang diusung oleh Belanda. Dengan adanya madrasah maka kepentingan pesantren dan kepentingan pendidikan umum akan terakomodasi dengan baik. Madrasah di Indonesia selama 1120 tahun ini berkembang sangat pesat. Sekarang ini jumlah madrasah sebanyak 78.000. Kemudian terdiri dari 28.000 lebih untuk Rodotul Atfal atau setingkat taman kanak-kanak. Kemudian 24.000 lebih madrasah ibtidaiyah, 17.000 lebih madrasah sanawiyah, dan 8.000 lebih madrasah aliyah. Sekarang ini banyak orang mendirikan madrasah karena banyak orang yang ingin menyekolahkan anaknya ke madrasah. Kenapa perlu sekolah di madrasah? Karena madrasah mengajarkan anak tidak hanya pengetahuan umum tetapi juga pengetahuan agama. Tidak hanya intelektual tetapi juga spiritual. Sebab banyak orang anaknya tidak bisa menjalankan agama dengan baik, bahkan tidak bisa ngaji. Padahal sekarang ini yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan umum tetapi juga kemampuan agama yang bagus. Madrasah mampu menghadirkan dua-duanya, kemampuan umum yang bagus dan juga kemampuan agama yang bagus. Dengan ini diharapkan bahwa anak-anak yang lahir dari madrasah akan menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Dia rajin sholat, pintar ngaji, cerdas, terampil, dan juga selalu mengembangkan Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam yang tidak cenderung kepada radikal dan juga tidak cenderung kepada fundamental. Islam moderat atau Islam radikal atau Islam wasatiyah adalah Islam yang paling diharapkan oleh pemerintah kita sekarang ini. Untuk itu kita selalu menghadirkan Islam wasatiyah atau Islam yang ramah di madrasah. Barangkali ini segmen yang pertama, nanti akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya tentang madrasah masa kini. Para pemirsa Metro TV dan para siswa yang sekarang belajar di rumah yang saya hormati dan saya sayangi,
Selamat berjumpa lagi pada segmen yang kedua ini. Kita akan membahas tentang kondisi madrasah pada masa sekarang ini. Madrasah sekarang ini sudah banyak menjadi pilihan umat. Kenapa ini menjadi pilihan umat? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama adalah munculnya santrinisasi yang berkembang di kota-kota besar. Banyak kelas menengah dan kelas atas yang mulai sadar tentang pentingnya pendidikan agama bagi anak-anaknya. Mereka butuh pencerahan, butuh penguatan terhadap spiritual, sehingga anaknya akan bisa menghadapi berbagai gejolak yang berkembang pada masyarakat sekarang. Dan yang kedua adalah, sekarang ini sudah mulai banyak madrasah-madrasah di berbagai kota yang menunjukkan kualitas yang tinggi, punya kompetisi yang tinggi, mampu bersaing, bersanding, dan bertanding dengan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Kita ambil contoh misalnya, madrasah di Jalan Bandung, Kota Malang. Sekarang ini sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Mereka seringkali memenangi berbagai olimpiade atau kejuaraan-kejuaraan yang bersifat nasional dan internasional. Bahkan, madrasah ini mampu mengalahkan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Ada juga madrasah yang sekarang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, yakni Man IC, Man Insan Cendekia. Sekarang ini juga sudah menunjukkan kualitas yang bagus, performa yang bagus. Mereka mampu bersaing, bersanding, dan bertanding dengan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Ini menunjukkan bahwa madrasah sekarang ini telah dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Lulusan berkualitas itu ditunjukkan dengan pertama adalah akhlakul karimah. Orang sekarang akan senang kalau anaknya punya akhlak yang bagus. Sebab berdasarkan survei kepada beberapa orang tua, seperti apa sih harapan orang tua terhadap pendidikan anak? Ternyata ditemukan 5 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah orang tua ingin menghendaki agar anaknya selalu rajin sholat. Tidak butuh yang lebih-lebih, cukup kalau anaknya rajin sholat, maka orang tua akan merasa senang dan bangga. Yang kedua adalah pintar mengaji Al-Quran, bisa menulis dan membaca Al-Quran dengan baik. Orang tua akan bangga kalau anaknya bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik. Yang ketiga adalah punya kemampuan seni dan olahraga. Yang keempat, punya kemampuan di bidang sains dan teknologi. Sedang yang kelima adalah kemampuan bahasa asing. 5 hal inilah yang menjadi harapan orang tua untuk menyekolahkan anak di berbagai lembaga pendidikan, khususnya adalah madrasah. Dan madrasah telah mampu untuk menjawab semua persoalan yang diinginkan orang tua. Kalau madrasah mau menjawab ini, yakin bahwa orang tua mesti akan senang menyekolahkan anaknya pada madrasah. Untuk itu, madrasah harus menjaga diri agar bisa mempertahankan kualitas atau harapan dari masyarakat yang sudah begitu kuat kepada madrasah. Sekarang ini banyak orang yang berbondong-bondong masukkan anaknya ke madrasah, bahkan mampu bersaing. Persaingannya sangat ketat. Beberapa madrasah unggulan, persaingannya adalah 1:20. Ini menunjukkan bahwa orang sekarang ini akan begitu bangga menyekolahkan anaknya pada madrasah. Untuk itu, madrasah harus dikelola dengan cara yang baik. Saya punya teori tulang ikan namanya. Paling tidak ada 6 komponen yang mesti harus kita pertimbangkan di dalam mengelola madrasah. Tenaga harus profesional. Kita harus mampu menciptakan tenaga pendidik yang profesional akan mampu mengantarkan anak-anak menjadi anak yang cerdas dan terampil. Perspektif. Yang pertama adalah menjanjikan. Yang kedua mencerdaskan. Yang ketiga adalah mampu menginternalisasikan nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. Lulusan harus berkualitas, akhlakul karimah, cerdas, terampil, dan mampu mengembangkan Islam wasatiyah atau Islam moderat, Islam yang tidak liberal, dan Islam yang tidak fundamental. Madrasah harus mampu menghimpun potensi masyarakat. Dengan itu diharapkan bahwa madrasah akan banyak masukan-masukan dari masyarakat. Yang berikutnya, madrasah harus dikelola dengan model total quality education. Yang pertama adalah harus mampu menciptakan kondisi agar madrasah mampu menjamin kepuasan kepada konsumen. Sedang yang terakhir adalah madrasah harus mampu menjadi center of learning society, pusat belajar masyarakat. Madrasah harus menyatu dengan masyarakat, memenuhi semua kebutuhan real yang dimiliki atau yang diharapkan oleh masyarakat. Insya Allah, kalau madrasah mau melaksanakan ini, akan tetap menjadi lembaga pilihan umat. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada
momen yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.